Sejarah Banyuwangi, kejayaan dan kegigihan Kerajaan Blambangan. Nama Banyuwangi berasal dari legenda Sri Tanjung dan Sidapaksa yang terjadi pada masa Kerajaan Blambangan. Sri Tanjung adalah istri Setiapati Sidapaksa. Saat Sidapaksa pergi, Sri Tanjung difitnah oleh raja karena menolak godaannya. Ketika Sidapaksa kembali, ia mempercayai fitnah tersebut dan membunuh istrinya di tepi sungai. Sebelum meninggal, Sri Tanjung berkata bahwa jika air sungai menjadi harum, berarti ia tidak bersalah. Setelah ia wafat, air sungai benar-benar menjadi jernih dan berbau harum. Sejak saat itu, sungai tersebut disebut Banyuwangi yang berarti air yang harum, dan nama itu kemudian digunakan sebagai nama daerah Banyuwangi. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Banyuwangi, pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang tanggul, berani, dan sulit ditaklukkan. Kerajaan itu bernama Blambangan. Blambangan bukan sekadar kerajaan kecil di pinggiran Jawa. Ia adalah benteng terakhir kebudayaan Hindu-Buddha di Pulau Jawa, bahkan ketika kerajaan-kerajaan besar lain sudah runtuh satu. Awal mula Kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan diperkirakan muncul sekitar abad ke-13, sebagai kelanjutan dari kekuasaan Kerajaan Singhasari dan Majapahit di wilayah Timur Jawa. Nama Blambangan sendiri diyakini berasal dari kata Blambang yang berarti cahaya atau sinar, melambangkan kejayaan dan kekuatan. Wilayahnya sangat strategis, meliputi Banyuwangi, sebagian Jember, hingga perbatasan Bali. Karena letaknya di jalur perdagangan laut, Blambangan menjadi titik penting bagi pedagang dari Jawa, Bali, hingga luar Nusantara. 2. Blambangan sebagai pewaris Majapahit. Saat kerajaan Majapahit runtuh pada abad ke-15, banyak kerajaan di Jawa beralih ke Islam. Namun Blambangan memilih bertahan dengan tradisi Hindu-Buddha, menjadikannya kerajaan unik dan berbeda. Disinilah Blambangan mendapat julukan sebagai benteng terakhir Majapahit. Budaya, sistem pemerintahan, dan kepercayaan Hindu tetap dijaga kuat, bahkan menjalin hubungan erat dengan kerajaan Bali. Hubungan ini bukan hanya politik, tetapi juga budaya dan spiritual yang pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam tradisi masyarakat Osing. 3. Masa kejayaan Blambangan. Pada masa jayanya, Blambangan dikenal sebagai kerajaan yang memiliki pasukan perang kuat, menguasai jalur perdagangan penting, memiliki wilayah yang luas dan subur. Kerajaan ini diperintah oleh raja-raja yang dikenal berani dan keras kepala dalam mempertahankan kedaulatan. Namun, kejayaan ini juga mengundang ancaman, tempat konflik dan perlawanan. Mulai abad ke-16, Blambangan menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak. Kesultanan Mataram, kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, hingga VOC Belanda. Blambangan berkali-kali diserang, tetapi tidak mudah ditaklukkan. Rakyat dan bangsawannya terkenal gigih melawan penjajahan. Salah satu perlawanan terbesar terjadi pada Perang Puputan Bayu tahun 1771-1773, ketika rakyat Blambangan memilih bertempur hingga titik darah penghabisan daripada menyerah pada VOC. Kata Puputan sendiri berarti berjuang sampai akhir, sebuah simbol keberanian luar biasa. 5. Runtuhnya Kerajaan Blambangan. Akhirnya, setelah peperangan panjang dan strategi adu domba dari VOC, Kerajaan Blambangan runtuh pada akhir abad ke-18. Wilayahnya kemudian berada di bawah kendali Belanda dan mulai dikenal sebagai Banyuwangi, yang berasal dari legenda Sri Tanjung dan Sidapaksa, kisah kesetiaan dan pengorbanan. Meskipun kerajaannya runtuh, jiwa Blambangan tidak pernah benar-benar hilang. 6. Warisan Blambangan bagi Banyuwangi. Hingga hari ini, warisan Kerajaan Blambangan masih hidup dalam suku Osing, penduduk asli Banyuwangi. Tradisi adat, bahasa, dan kesenian. Nilai keberanian, kemandirian, dan perlawanan. Banyuwangi bukan hanya daerah wisata, tetapi tanah yang lahir dari sejarah panjang perjuangan. Penutup, Kerajaan Blambangan mengajarkan kita bahwa kejayaan bukan hanya soal kemenangan, tetapi tentang keteguhan mempertahankan identitas dan martabat. Dari ujung timur Jawa, Blambangan pernah berdiri tegak, menjadi cahaya terakhir Majapahit, dan fondasi sejarah Banyuwangi yang kita kenal hari ini.